Nah, kalau misalnya hampir semua penjalan sunyi itu yang dicari adalah Tuhan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mbak Kumaila untuk bisa benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tuh memang benar-benar ada, bukan katanya gitu ya. Kalau selama ini kita dapat cerita itu hanya katanya gitu. Bagaimana Mbak Kumaila benar-benar mengalami ketuhanan itu, mungkin bisa di-share ke kita? Nggak ada sih, aku nggak ada mengalami ketuhanan. Dan tadi kayak kata Mas Hendra, semua cerita-cerita tentang Tuhan tuh cerita yang sangat personal ya. Kayak katanya. Maka dari itu aku simpulkan bahwa Tuhan itu ya pasti personal gitu. Ya, maka dari itu adalah konyol jika kita berantem karena Tuhan. Dan orang udah mulai logis gitu mikirnya, tidak kemudian ditakut-takuti karena siksa kubur lah, karena siksa neraka lah, kemudian gimana? Kenapa banyak teman-teman muda-muda sekarang yang mulai tertarik untuk out of the box dalam proses pencarian jati diri? Aku masih mikirnya karena itu mungkin kali ya. Maksudnya pertama generasi kita udah mulai berjarak sama generasi di mana mereka masih ngalamin ekstremisme. Kayak nggak tahu, kejadian bom yang terakhir di kita kayak agak udah jauh ya kan? Iya. kayak udah orang-orang kita udah nggak pernah denger lagi Densus 88 ngapain gitu. Kalau dulu kan itu tuh masih ada. Pertama mungkin itu udah berjarak sama itu. Dan kedua, kelompok-kelompok yang dulunya vokal ekstrim keras itu juga udah nggak terlalu kedengeran ya. Jadi menurut aku lingkungannya sekarang udah lebih ramah untuk orang-orang bisa ekspresif, berani ekspresif kayak gitu. Kayak mungkin kalau konten aku ada nggak tahu tahun berapa ya yang panas, anggaplah tahun 2018 gitu, enggak ya, panas itu berapa sih, 2012 ya? Ya nggak tahu lah, tahun gitu, mungkin juga udah tutup kali ini channel. Mbak, aku pengen tahu ya, kalau misalnya dikumpulkan ini ya, kira-kira apa sih yang selama ini muncul di benak, di pikiran dari agama itu yang nggak logis gitu ya, yang menurut Mbak Kumaila nggak logis itu apalagi gitu, selain kemudian tadi soal jilbab, soal babi yang agak kontroversi dan lain sebagainya, itu apa sih Mbak, biar kita makin mulai aware gitu, mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu nggak banyak dipertanyakan orang tapi sangat esensial gitu. Aspek nggak logis dalam agama. Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk bisa punya moral, karena bakat moral itu udah ada di kita. Jadi kita udah punya empati, otak kita tuh punya empati. Bahkan tanpa agama pun kita sebenarnya udah bisa untuk berbuat baik dan gak merugikan orang lain gitu. Fitrah kita begitu gitu ya. Dan malah kalau misalnya orang jahat, kalau dikasih agama bisa aja dia berbuat jahat dengan justifikasi agama, itu kan ada. Nah jadi emang baik dan jahat tuh sebenarnya adanya di cara kerja kita, cara otak kita berpikir. Dan konsekuensinya gini loh, konsekuensi yang paling nyata itu ya di dunia. Misalnya kalau misalnya kita mencuri, ya aku akan merugikan orang yang aku curi. Kalau aku ketahuan, aku bisa masuk penjara misalnya, atau aku bakal kehilangan teman baik. Misalnya ada teman baik aku yang tahu aku mencuri, dia bakal nggak mau temenan sama aku. Jadi konsekuensi yang nyata tuh itu. Dan tanpa Tuhan pun konsekuensi itu kan ada. Kalau misalnya aku sering dapat komentar
komentar yang nggak enak banget gitu, gara-gara misalnya aku bahas hal-hal yang aku mengkritik agama atau konsep ketuhanan. Udah gitu gini, ya udah lu kalau misalnya nggak yakin Tuhan itu ada, sini lu gue perkosa gitu. Nah, kan bukan gitu ya. Maksudnya kalau ada orang yang mau merkosa aku, ya konsekuensinya satu mungkin bisa aku tonjok gitu. Atau ya aku laporin polisi gitu. Dia bisa dapat konsekuensi yang mungkin lebih merugikan gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Justru orang yang berpikir bahwa tanpa adanya Tuhan atau agama maka orang-orang jadi jahat, itu adalah orang jahat. Karena itu berarti kalau misalnya konsep pahala dosa dihilangkan, kalau konsep surga neraka dihilangkan, dia akan bebas berbuat jahat gitu. Enggak juga. Nah, tapi masalah dia berpikir begitu. Dan kejahatan kebaikan orang kan letaknya di cara dia berpikir, kan? Iya. Nah, kalau misalnya orang yang baik beneran baik karena cara dia berpikir gitu. Dia berpikir manusia apapun agamanya, siapapun Tuhannya, itu memang harus dihargai, ya dia akan hargai gitu. Terlepas dari surga neraka ada atau timbangan dosa pahala itu ada gitu. Itu kadang-kadang aku ngelihat orang yang melihat agama dan Tuhan sebagai sumber moralitas absolut, itu menakutkan buat aku. Oke, menakutkan. Karena orang yang berbuat jahat atas nama agama itu pakai pola pikir yang kayak gini. Jadi nalar kritisnya mati, kemanusiaannya mati. Dia jadi anti ilmu pengetahuan juga. Ketika ada, anggaplah ini firman Tuhan atau sabda dari nabinya gitu, yang dia tafsirkan sebagai ajakan yang merugikan orang lain, anggaplah perintahnya itu membunuh atau apa, jadi bakal kerjain karena dia menganggap itulah yang baik. Nah, itu menyeramkannya di situ. Nah, kalau kita lebih detail lagi kemudian memandang misalnya kayak di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya itu adalah ateis misalnya ya, itu ternyata banyak loh yang lebih masyarakatnya lebih islami, lebih empatinya lebih tinggi, terus di negaranya itu juga aman, praktik korupsinya juga rendah gitu, ya nggak sih kira-kira? Iya. Ironisnya begitu ya. Mungkin karena mereka hidupnya di bumi, maksudnya orientasinya dunia bukan akhirat. Jadi kalau mau hidup di dunia yang damai, ya jadilah masyarakat yang menciptakan kedamaian itu gitu. Dan itu kan kayak di negara-negara Nordik, kita ninggalin bayi di taman buat tidur siang, itu kan biasa ya. Rumah-rumah nggak dipagerin, nggak dikunci, itu biasa. Tapi nggak ada kriminalitas apa-apa gitu. Nah, biasanya counternya kalau yang kayak gini tuh orang suka bilang, tapi tingkat bunuh diri di sana tinggi gitu. Nah, bisa jadi juga di negara yang religius sebenarnya orang yang pengen bunuh diri itu ada, tapi takut neraka gitu. Bukan berarti beragama menyelamatkan dia dari rasa ingin mati gitu. Sebenarnya tetap pengen mati, pengen bunuh diri, cuman takutnya nanti masuk neraka, jadi nggak jadi. Nah, mungkin karena kalau tidak beragama dia tahu tidak ada konsekuensi, bukan dia yakin tidak ada konsekuensi neraka, ya dia bunuh diri aja ngerasa toh ini nggak merugikan siapa-siapa. Kalau misalnya kematian dia nggak merugikan siapa-siapa ya. Jadi kalau kita lihat ke situ, malah jadinya yang orientasinya duniawi itu lebih makmur, lebih aman, dan lebih sejahtera dan lebih bahagia juga. Ya, itu menarik sih. Tapi Mbak Kumaila percaya bahwa kemudian dalam kehidupan ini ada sumber dari segala sumber, ada kecerdasan yang tanpa batas, atau orang menyebutnya sebagai Tuhan lah, sebagai keberadaan, sebagai Allah, percaya itu? Mungkin tidak sebagaimana orang biasanya mendefinisikan itu sih. Mungkin tapi to some extent ya. Iya. Tapi
tapi tidak di apa tuh namanya, misalnya yang rata-rata kan umumnya dianggap sebagai sosok yang kemudian semua jalan hidup kita udah diatur, bukan seperti itu. Bukan sosok yang absolut, bukan juga sosok yang perlu aku sembah-sembah supaya aku diterima di surganya. Bukan dengan konsepsi kayak gitu sih, bukan kayak konsepsi di agama-agama sih. Bagaimana sih kita bisa menyalakan nalar kritis kita, membangkitkan nalar kritis kita tentang esensi daripada surga dan neraka itu, dan kenapa kemudian banyak pemuka agama yang kemudian mentransformasikan value-value itu, pentingnya untuk masuk surga karena di sana ada bidadari, ya, pentingnya kita melakukan suatu tindakan supaya nggak dimasukin ke dalam neraka. Itu motifnya apa sebenarnya? Menurut aku reward surga neraka itu adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk bisa mengendalikan orang secara kolektif. Kayak itu kan konsepnya sederhana ya. Kamu berbuat baik dapat pahala, banyak pahala, masuk surga. Kamu berbuat salah, kamu ngumpulin dosa, masuk neraka gitu. Itu konsep yang gampang dikomunikasikan dan terbukti efektif nih dalam peradaban manusia ini, terbukti efektif untuk mengendalikan perilaku orang-orang. Kepentingan politik. Bisa. Nah, itu dia. Karena sesederhana itu, jadi mudah juga dipelintir untuk kepentingan politik. Penguasaan sumber daya alam. Bisa juga. Dibikin orang supaya mabuk agama, bertengkar sesama saudara, gitu ya kira-kira. Makanya kan ada yang pernah aku dengar, kayaknya di Indonesia nih masyarakatnya dibiarin aja kecerdasannya selevel itu supaya gampang dikendalikan. Oke. Jadi IQ 78 itu sengaja gitu, ada desain gitu. Ya aku nggak tahu. Ini kayak cuma kayak obrolan biasa. Aku nggak punya bukti apa-apa. Cuman itu make sense di negara yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi ya. Maksudnya di sini kan yang kaya banget, yang miskin keinjek-injek banget. Nah, yang kaya ini kan mengeksploitasi yang tengah dan bawah kan, supaya tetap tereksploitasi. Supaya tetap tereksploitasi ya harus dijaga supaya mereka penurut. Penurut yang nggak boleh kritis, harus menerima narasi-narasi dari atas gitu ya. Aku menganggap narasi-narasi agama ini kan otoritatif ya bentuknya. Memang didesain supaya orang itu patuh. Dan emang ditakut-takutin kalau nggak patuh nanti masuk neraka gitu. Dan bahkan di dunianya mungkin dikucilkan dulu gitu. Mereka kan biasanya kelompok-kelompok religius kan biasa eksklusif dan dress code-nya kadang tertentu ya. Kita bisa menebak dia dari kelompok, misalnya kalau Islam, kelompok Islam yang mana, kadang dari cara dia berpakaian gitu, atau cara dia berbahasa gitu. Ada yang santai aja, ada yang ada serapan bahasa Arabnya banyak gitu. Nah, itu sih sebenarnya buat keperluan identitas kelompok. Tapi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang penguasa, mungkin itu untuk kebutuhan untuk mengontrol. Nah, Mbak, kita tahu kalau dulu di pesantren kita kan diajari bagaimana transformasi sebuah wahyu yang katanya dari Tuhan, terus kemudian didelivery kepada Jibril, kemudian disampaikan, diturunkan kepada Rasul atau Muhammad gitu kan. Itu kalau secara rasional, bagaimana Mbak Kumaila menerjemahkan cerita itu, kabar itu, informasi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan bisakah kita yang manusia biasa yang tidak punya level status nabi itu mengalami hal yang sama gitu? Sebenarnya kenapa seseorang bisa jadi nabi itu kan karena punya umat. Karena umatnya percaya dan jadinya diterima jadi nabi. Sebenarnya setelah Nabi Muhammad ada juga orang-orang yang mengaku nabi. Di Indonesia beberapa kali kan ada kasus orang ngaku nabi, tapi karena kita nggak ada yang percaya, nasibnya ya kalau nggak masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa. Nah,
Sebenarnya dan biasanya kalau masuk rumah sakit jiwa atau dalam penanganan psikiatri, biasanya diagnosis yang umum orang yang merasa dapat wahyu itu biasanya skizofrenik biasanya. Nah cuman ini kalau kita lihat di konteksnya sekarang ya, aku nggak bisa narik kesimpulan yang lebih jauh, tapi yang kita tahu mungkin keilmuan tentang psikiatri nggak semodern sekarang gitu. Jadi untuk bisa jadi nabi, chance suksesnya lebih tinggi gitu. Kalau ada yang misalnya gini, ada yang mengaku nabi dari Bogor, ada yang mengaku nabi dari Gorontalo, itu pasti udah dilaporin sama masyarakat ke polisi gitu, karena meresahkan. Nah sebenarnya pas pada zaman Nabi, ketika Nabi mengaku dapat wahyu, itu kan juga ada guncangan di masyarakat. Makanya Nabi juga banyak yang ngancem, banyak juga yang ngatain Nabi orang gila. Dan saat itu juga udah ada nabi, udah ada Musailamah al-Kadzab, udah ada orang yang ngaku nabi, dan pengikutnya banyak, entah 10.000 atau berapa, tapi banyak banget. Tapi kemudian kayaknya Nabi Muhammad secara personal mungkin secara personal lebih bisa diterima sama masyarakat Mekah saat itu. Umatnya Nabi tumbuh, terus Musailamah kan dieksekusi, dibunuh oleh salah satu pengikut Nabi gitu. Nah jadinya dalam kompetisi Nabi ini Nabi Muhammad menang gitu. Terus ya udah, jadilah tumbuh sampai sekarang. Itu kalau kita mau lihat dengan rasional ya. Tapi lagi-lagi ketika kita beriman, memang yang kita pakai adalah irasionalitas. Karena itu tadi konsekuensi dari iman, irasionalitas. Betul. Ya, karena ya aspek-aspek yang konsep-konsep yang dipakai untuk membangun konsep agama gitu, aspek-aspek yang dipakai untuk membangun konsep agama itu adalah aspek-aspek irasionalitas semua gitu sebenarnya. Konstruksi nilai yang fiktif semua sebenarnya gitu. Nah, transformasi wahyu tadi gitu. Kalau misalnya ditarik ke dalam kehidupan seperti saat ini gitu, sebenarnya apakah kemudian wahyu itu juga hasil dari pikiran yang jernih, atau mungkin orang sebut sebagai intuisi atau apa gitu? Menurut Mbak Kumaila gimana? Kalau konteksnya pada Nabi Muhammad waktu itu kan ceritanya Nabi itu galau ya, beliau merasa masyarakat Mekah nih tersesat gitu, standar moralnya jelek lah. Jadi beliau tuh kayaknya sudah punya standar budi pekerti yang lebih advance gitu, yang lebih modern dibanding masyarakat jahiliyah saat itu, lebih gitu. Manusiawi. Benar, ya. Benar. Dan jadinya Nabi Muhammad gak betah, gelisah, uzlah. Makanya uzlah, menyendiri di Gua Hiro, dan kan beliau merenung. Dan kalau kita mau merasionalitaskannya, bisa jadi hasil renungannya itu adalah wahyu. Maksudnya yang beliau rasa itu pesan Tuhan melalui malaikat Jibril itu mungkin adalah buah pemikiran beliau sendiri, hasil dari keresahan terhadap masyarakat Mekah. Dan ditambah lagi kan itu di gua ya. Di gua kan bisa jadi di situ ada karbon monoksida gitu. Mungkin beliau agak keracunan gitu. Jadi halusinasi, apalagi sendiri di gua yang gelap gitu. Jadi mungkin halusinasi itu sangat mungkin bisa terjadi pada kondisi itu ya, kalau mau dirasionalisasikan. Tapi kan kalau mau dirasionalisasikan, kalau misalnya mau tetap beriman secara murni, ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ya memang Muhammad itu utusan Allah yang mendapat wahyu gitu. Oke. Jadi teman-teman, itu kalau kita berpikir secara rasional ya. Tapi kalau teman-teman nyaman ya, karena bagaimanapun orang beriman itu kan tidak mengedepankan yang namanya rasio gitu kan, rata-rata kan begitu. Oke. Kemudian ini deh, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari
Mbak Kumaila, bagaimana sih caranya supaya mulai dari mana kalau kita pengennya tuh pengen aware, pengen belajar untuk menerima, memandang, oh jadi manusia dulu gitu aja, nggak usah beda-bedain. Oh kamu Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Nasrani gitu. Nah mulainya dari mana gitu? Menurut Mbak Kumaila mulainya dari mana? Mulainya mungkin dengan mulai dari mana ya, pertanyaan yang bagus, dan aku juga jadi bingung pinpointnya. Tapi kayaknya ini deh, belajar menguak alam semesta, mempelajari realitas sebagaimana adanya, mempelajari bumi sebagaimana adanya, mempelajari manusia sebagaimana adanya gitu. Jadi kayak meskipun anggaplah aku orang Jawa Muslim, tapi sebenarnya secara biologis aku sama aja kayak perempuan di Aljazair sana misalnya gitu. Jadi kita bisa ngelihat ya dia sama-sama manusia, dan udah gitu mulai melihat fenomena alam juga sebagaimana adanya. Dulu tuh pernah ada cuplikan kayak ustadz-ustadz gitu bilang katanya hujan itu karena endapan air apa, terus dia bilang ini sesat, ini kafir, hujan itu dari Allah gitu. Nah itu kan kita tidak melihat, itu kan cara mempelajari alam semesta tidak dengan apa adanya gitu. Jadi mulai melihat apa adanya aja gitu. Jadi kayak misalnya aku ini ada ya karena ibu bapakku kawin gitu. Atau misalnya mungkin yang lebih agak susah diterima teman-teman ya, wah ini LGBT ini nggak melawan hukum alam, melawan kodrat Tuhan, nggak alami gitu. Hewan juga nggak ada yang homo gitu. Padahal faktanya hewan ada yang homo gitu. Dan kita masih suka bilang LGBT itu penyakit, padahal sudah disepakati oleh dunia kedokteran sekarang kalau itu bukan penyakit gitu ya, itu memang variasi gen aja gitu. Jadi beragamnya manusia itu ya karena variasi gen sebenarnya. Nah kayaknya kalau kita memahami alam semesta secara konsep dasar aja dan memahami biologi, sebenarnya ini sih sains dasar itu bisa membantu kita melihat dunia apa adanya, dan kita ternyata tidak seistimewa itu, dan itu justru bagus. Ketika kita tidak merasa superior karena apa yang kita percaya, ya kita jadi mulai menerima keberagaman, kita bisa merasa empati sama siapa aja. Karena tadi yang kita bahas di awal kan, ternyata diajarin kalau orang kafir jahat itu mempengaruhi kemampuan kita berempati kan. Nah ketika kita melihat semua manusia tanpa label-label itu gitu, ya kita jadi akan lebih mudah untuk empati sama manusia lain, dan kita juga jadi mudah untuk menerima ilmu pengetahuan ya. Karena kadang-kadang doktrin-doktrin yang ada itu membuat kita selain sempit cara berpikirnya, kita juga kayak membuat membuat kita menutup mata dari kemalangan yang terjadi pada orang lain selama dia bukan kelompok kita gitu. Jadi ini bukan zamannya lagi kelompok-kelompokan ya, karena udah gak relevan, karena kita udah global nih, kayak masyarakat kita udah global. Kalau zaman Nabi mungkin emang masih sangat bergantung pada keberlangsungan suku-suku. Itu kenapa Nabi sering banget perang melawan suku apa, karena memang keamanannya tuh bergantung di situ. Nah sedangkan kita udah nggak punya ancaman-ancaman kayak gitu, jadi ya baiknya berpikir jernih aja gitu ya. Saudara yang terkasih, kita semua telah menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Kumaila dan juga Mas Hendra, menyatakan bahwa kita bersyukur karena akhir-akhir ini sudah banyak pemuda-pemudi generasi muslim yang cerdas dan berani memberitakan kebenaran. Tetapi memang sangat disayangkan oleh karena banyak orang di luar sana yang sangat berbanding terbalik otaknya, dimana jikalau yang menyatakan kebenaran itu dianggap sebagai hal yang tidak baik dan sangat dibenci
Olehnya itu apa yang menimpa juga Bang Ade Armando, sebagaimana beliau adalah tokoh pluralisme, kita doakan Tuhan yang akan melihat dan bertindak atas semuanya. Kiranya video ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan, dan marilah kita beragama penuh dengan toleransi dan juga menggunakan akal sehat dan logika kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.